Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fahmi Huda, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404111061. Sekaligus saya sebagai guru PAI di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9 semester 1 dengan materi ujian dan cobaan dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 9G, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik? Allahu Akbar. Oke, apakah sudah siap untuk menerima ilmu untuk belajar pagi hari ini? Insyaallah siap. Baik, kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah absen terlebih dahulu ya. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Fatian dan Zidan ya. Jumlahnya berapa? 21. Berarti yang tidak berangkat 2 masih 19 ya. Berarti yang izin ada 2 anak. Oke, baik. Ustazah akan menyampaikan materi pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan mengulas materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sabar. Tentang sabar, asobru. Ya, betul, sabar. Definisi dan juga hikmah dari kesabaran. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan. Nah, dari emot ini, ya kan, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian mendapatkan musibah? Sedih. Lebih ke sedih, ke tengah ya, lebih kecewa berat. Nah, seperti itu. Tapi sesungguhnya ujian adalah bentuk rasa sayang Allah kepada kita, salah satunya untuk apa? Untuk menaikkan derajat setiap hambanya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama dan yang kedua adalah menganalisis hadis dan juga Quran, ya kan, tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan. Al-Quran suratul Baqarah ayat 155 sampai 156. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah. Dan yang keempat, memberikan solusi terhadap masalah bagi yang tertimpa musibah, seperti itu. Nah, sekarang Ustazah akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, mengapa Allah menurunkan ujian dan cobaan kepada manusia? Yes? Biar manusia tuh belajar dari kesalahan. Biar manusia belajar dari kesalahannya. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Seharusnya untuk menguji seberapa sabar hambanya dalam menghadapi suatu ujian dan musibah dan sebagai tanda rasa sayang Allah kepada hambanya. Baik, bagus jawabannya. Kemudian yang ketiga, apakah musibah selalu dalam bentuk hukuman dari Allah? Ada yang bisa menjawab? Oke, Fatan? Ya. Musibah itu nggak selalu bentuk hukuman ya, karena terkadang saking rasa itu adalah salah satu bentuk rasa sayangnya Allah terhadap hambanya. Terus dikasih ujian hanya untuk menambah keimanan dan derajat seorang hambanya, dan tentunya dengan kemampuan batas seorang hamba. Oke ya, poinnya ya, setiap ujian dan cobaan itu Allah memberikan kita itu tidak akan di luar batas kemampuan kita. Pasti kita bisa melewatinya. Oke. Baik, sudah paham terkait ujian dan cobaan dalam kehidupan? Sudah. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini, itu kan? Baik, di sini sudah mau menjelaskan sedikit ya penguatan materi terkait ujian dan cobaan dalam kehidupan. Nah, hidup manusia itu nggak lepas dari ujian, ya kan? Manusia itu akan memiliki ujiannya masing-masing, cobaan atau bisa jadi musibah, ya kan? Ada yang diterpa
bencana alam, kemudian ada yang diterpa apa? Sakit, kemudian ditinggal orang yang kita sayangi, itu contohnya keluarga ya, keluarga, rekan. Kemudian apa? Kita mendapatkan ujian apa? Misalkan fakir miskin, itu bentuk dari ujian bukan? Iya, bentuk dari ujian. Nah, itu semua semata-mata itu bukan karena Allah benci kepada kita. Nah, semua ini ada di Al-Quran. Kita belajar tentang Al-Quran hadis. Nah, tidak hanya hadis tapi juga di Al-Quran. Contohnya di surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 155 sampai 156. Ustazah mau tanya, ada yang hafal tidak? Di awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya walanabluwannakum. Ayo, angkat tangan. Siapa yang berani angkat tangan? Fatan berani? Ya. Oke. Walaupun nabung bisa minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayo, itu Al-Baqarah ayat 155. Ustazah mau kalian melihat sebuah video ya. Oke, sini akan Ustazah klik video. Di samping Ustazah memberikan tayangan video, nanti Ustazah akan membagikan kalian sebuah materi ya, nanti bisa dipelajari setelah ini. Halo, kami dari Kuliner Indonesia ingin menawarkan bisnis sama Bapak. Iya. Kami akan membuka 100 cabang di seluruh Indonesia. Ini franchise ya jatuhnya ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita meetingkan di Zoom aja ya Pak. Kita bertukar kontak aja. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ya, kita dapat franchise 100 titik di Indonesia. Seriusan? Iya, beneran. Wah, alhamdulillah. Baik, sudah selesai kita menonton videonya ya. Nah, yang tadinya terkena musibah di apa? Di PHK. Kemudian berjualan cilok kena pandemi. Terus jualan cireng online, terus sukses. Ada yang bisa memetik hikmah dari video yang ditayangkan? Siapa yang bisa? Oke, Barok. Setiap musibah jika kita menghadapinya dengan sabar, ikhlas, berusaha dan berdoa, pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya dan endingnya akan bahagia. Lihat, sukses ya. Berapa cabang? 100 cabang. Seperti itu ya. Jadi intinya dalam setiap ujian dan cobaan harus dijalani dengan sabar, ikhlas, dan tabah, juga tawakal ya. Jadi tidak lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Silakan kalian cari makna, ya kan? Makna dari Al-Quran suratul Baqarah ayat 155 sampai 156, kemudian dan juga hadis terkaitnya ya. Dan juga hadis terkaitnya nanti kalian bisa mencari. Kemudian tafsir singkat. Nah, tafsir singkat dari ayat tersebut itu apa? Ya. Paham tafsir? Tafsir itu penjelasannya, ya. Paham? Penjelasannya tentang ayat atau hadis. Berarti pilih salah satu, mau ayat atau hadis terkait ujian dan cobaan, kemudian tawakal dan juga istirja. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sebanyak 4
kelompok ya kan masing-masing. Kemudian nanti dikerjakan diskusi, hasilnya kita presentasikan. Nah, sebentar, Hapsi. Selain diskusi kelompok, kita ada penyajian produk ya. Produk ini berbentuk mind mapping ya. Mind mappingnya terkait apa saja? Nah, penyebab terjadinya musibah, kemudian mengidentifikasi sikap seorang muslim saat menghadapi musibah, kemudian menganalisis hikmah ya. Jadi setiap hikmah dari musibah itu kalian analisis ya, apa saja cabangnya ya. Kemudian yang terakhir memberikan solusi ya, solusi yang tepat ya kan, solusi yang baik terhadap masalah saat apa? Saat menghadapi musibah itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sampai di sini sudah paham? Baik, sekarang silakan kalian mencari kelompok. Satu orang berarti terdiri berapa? 5. Ada yang 5, ada yang 6. Oke, baik. Silakan dimulai dari sekarang. Contoh yang main mapping nanti dibuat panah juga bisa. Terserah mau landscape atau Terus penyebabnya ya. karena satu, Judul penyebab masalahnya satu, ya. 2, 3, 4, 5. Kalau presentasi satu-satu baca gitu. Ya, oke. MC-nya baca judulnya. Ya. Gimana? Iya, tafsir. Tafsir singkat. Tulis ayatnya aja loh. Enggak, tafsir itu tidak pakai tafsir beserta suratnya. Misalkan di sini kan cari tafsir singkat ayat atau hadis tentang sabar. Berarti dicari ayat, hadis, pilih salah satu tentang sabar atau hadis tawakal atau ayat tentang tawakal dan istirja. Istirja itu tadi yang ini wa inna ilaihi rajiun, terus dikasih pengertian, penjelasan. Paham ya? Mau ditulis Arabnya boleh atau nggak usah disebutkan juga boleh, gitu ya. Yang penting nanti jelas ketika presentasi. Sudah selesai? Kelompok yang udah selesai siapa? Apa Mas Imam? Terus kelompoknya Mas Asi udah? Mas Dinar udah? Lihat lagi. Oke. Antara kelompok berapa nih? 2 dan 4, siapakah yang ingin presentasi terlebih dahulu? Ya, siapa dulu? Punya siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abian. Saya Kais. Saya Asin. Saya akan. Jadi kami menunjukkan hasil karya kami yaitu berkali Penyebab terjadinya musibah. memberikan solusi terhadap masalah. Yang pertama yaitu Kurang mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dimudahkan dalam suatu urusannya. Udah. Nah, langsung cari. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 21. yang kedua yaitu berikhtiar dan bertawakal. Seperti dalam surat An-Najm ayat 39 dan sampai 42. Yang ketiga, dengan perbanyak istighfar agar dipermudahkan urusannya. Seperti dalam surat Hud ayat 3. Kelompokmu udah selesai? Yang bisa keempat Bisa yaitu deh. selalu berdoa dan sabar agar kita bisa menerima ujiannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kelima, yaitu yakin pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji suatu hambanya di luar kemampuannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Sudah? Sudah, oke. Dari presentasi kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, kelompok lain berhak memberikan penilaian ya. Nah, setelah ini silakan dari kelompok lain untuk berkomentar, memberi sanggahan atau pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Oke, Mas Dinar. Nggak ada lagi yang nanya. Dalilnya ada yang mana? Ada 5. Ada lima. Ada 5. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 21.
tentang memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang kedua apa Mas? Yang kedua tuh surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang berikhtiar dan bertawakal. Oke, sudah cukup jelas? Kelompoknya Mas Imam sudah puas dengan jawabannya kelompok 4? Oke. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Jika tidak, Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup ya. dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Mas Imam, ya, Mas Imam, Mas Kaizar, Mas Syauki. Terima kasih atas presentasinya, terima kasih atas sanggahan, pertanyaan, komentar, dan terima kasih atas pemberian umpan balik ya terhadap kelompok lain ketika kelompok lain bertanya, menyanggah atau berkomentar. Oke, sekarang silakan dikumpulkan hasil presentasi diskusinya dan juga lembar penilaiannya di meja Ustadzah. Sudah ya, kita sudah sampai di penghujung ya, di penghujung dalam pembelajaran materi ujian dan cobaan dalam kehidupan. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan ya, evaluasi kesimpulan dari materi tersebut ya, materi yang sudah kita pelajari. Ujian atau cobaan merupakan bagian dari sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Ujian maupun cobaan tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan. Nah, bentuk dari ujian itu adalah bahwasannya bentuk Allah itu sayang kepada setiap hambanya, dan ujian itu bukan berarti Allah itu karena membenci kita, tapi sebagai sarana untuk menguatkan hati kita, menguatkan iman kita supaya kita lebih taat dan introspeksi juga terhadap kejadian-kejadian yang lalu. Dan setiap cobaan atau ujian pasti ada hikmahnya. Kemudian Ustadzah akan menyampaikan refleksi pada pembelajaran kali ini. Nah, Ustadzah mau bertanya, apa sih hikmah dari musibah yang pernah kalian alami? Ada yang mau menjawab? Oke, Putra. Hikmahnya tuh agar kita terbiasa untuk selalu menahan diri dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Ya, ada lagi yang bisa menjawab? Hikmah yang didapat ketika kita mendapatkan ujian apa? Hikmahnya apa? Kuncinya satu adalah sabar. Oke. Sebagai penguatan bahwasannya ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan atau menaikkan derajat setiap seorang hamba. Baiklah, untuk tindak lanjut silahkan kalian pelajari Quran Asyura ayat 30 dan At-Taghabun ayat 11. Bisa dipahami? Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.